Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Amril? Alhamdulillah. Ya, sahabat aja semua, selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Karena memang presiden yang kita pilih ini adalah presiden yang bodoh sekali. Saya menggunakan istilah bodoh sekali itu dari Dr. Tifa. Oke. Waktu pertemuan di forum Tanah Air di Jakarta, saya ketemu Dr. Tifa, dengar dia ceritakan yang dia maksud bodoh sekali pemimpin rejim ini sekarang, karena tidak bisa membedakan ya yang salah dan yang benar. Itu yang terjadi. Kalau pemimpinnya bodoh bisa 2 periode gitu, bagaimana rakyatnya itu? Nah, ini definisi bodoh untuk pemimpin, nah, ya kan? Jadi bukan definisi bodoh untuk nggak bisa IQ. Tapi, tadi kalau menyinggung IQ, ini loncat sedikit. Indonesia IQ-nya rata-rata 82,4, ya. Rendahnya hampir sama dengan negara yang baru kita merdekakan, Timor Leste. Kita ranking 126 dari 194 negara. IQ kita. Ya. Harusnya kan ini harus ditingkatkan, ya kan? Ini juga salah satu bukti, ya kan? Terjadi penipuan oleh pemimpin kita yang bodoh sekali, ya kan? Cuman menghayalkan untuk mendirikan IKN yang tidak dibutuhkan, karena Jakarta masih dikenal di dunia itu. Begitu juga udah naik WUS belum? Kereta api cepat belum. Itu kan merugikan KAI. Dan KAI membujuk-bujuk untuk meminta diturunkan bantuan dari APBN lagi. Setelah kita suntik lagi APBN. Dan itu juga penipuan. Jadi menurut saya, karena penipuan ini terjadi dan daya rusaknya seperti yang saya gambarkan tadi, Jokowi harus dihentikan. Kan Oktober juga berhenti, Pak, sebentar lagi. Daya rusaknya masih ada. Ya kan, kalau masih tetap ada. Dia cawe-cawe untuk pilkada. Dia naikkan lagi anak-anaknya yang satu lagi lewat Mahkamah ada yang ya. Anak haram konstitusi. Jilid 2. Gibran kan anak haram konstitusi. Itu akan melekat seumur hidupnya. Anak haram konstitusi. Kan mau ada yang jilid 2-nya. Dan pendidikannya juga tidak jelas kok. Kaisang jilid 2-nya. Oh, jilid 2 nih. Ya, ini kita bicara ini dulu wakil presiden ini kan. Ini kayak perlu harus diakui karena itu anak haram kok. Masa haram kita akui kan. Ya. Jadi daya rusaknya kembali ke jilid 2, yaitu Kaisang tadi. Udah jelas ini anaknya tidak akan mampu, ya kan? Masih diasongin untuk menjadi wakil presiden dengan permasalahan Indonesia begitu rupa. Penduduk yang 280 juta dengan permasalahan yang luar biasa, ya. Anaknya yang pendidikannya juga tidak jelas dipaksakan untuk memimpin Indonesia. Dan karena kemarin itu nafsu aja. Sudah siap-siap mau jadi presiden 2029 katanya. Ya. Bikin bukunya itu. Nah, sekarang jilid 2 tadi Kaisang juga nggak tahu diri kan. Udahlah cuman dadakan menjadi ketua partai sehingga partainya bisa ditekan harus menjadi ketua partai, namanya presiden kan. Lalu sekarang mau jadi gubernur lagi gitu. Pendidikannya di mana? Mampu nggak dia mengelola itu? Artinya apa? Memang pemerintah kita, negara Indonesia ini cilakanya dipimpin oleh yang dikatakan Dr. Tifa tadi, pemimpin bodoh yang tidak bisa membedakan yang salah dan yang benar. Ya kan? Dia nggak tahu ini bahwa ini salah atau benar. Yang penting anak saya ini, disitulah. Ini bodohnya. Mau kita biarkan kayak begitu kan enggak? Gimana harus caranya? Kita berhentikan. Cara memberhentikannya bagaimana, Pak Safri? Rakyat harus memberhentikan. Ya, kalau secara konstitusi memang dimajulkan, ya kan?
Tapi kan partai-partai harusnya sudah bisa memakzulkan sebelumnya, yaitu melalui hak angket, ya kan. Tapi disandra, ya kan. Ya udah, rakyat yang harus bergerak. Kalau enggak ini cawe-cawe lagi kan. Karena gimana caranya rakyat bisa bergerak? Ya nanti kita bicara masalah versi lain, masalah ekonomi. Enggak, karena ini masih nyangkut dengan konsep yang kita diskusikan. Oh ya itu. Ya, menurut saya ya rakyat sekarang ini ya udah sangat kejepit. Kenapa? Karena krisis ekonomi ini ya akan berkepanjangan. Dan kalau memang punya duit nih, Pak Saiful ya. Harusnya memang harus stok beras, ya kan? Kalau ada tetangga yang ataupun saudara yang punya pabrik tahu dan tempe, harusnya udah stok kedelai, karena akan naik gitu, dan akan langka. Karena apa? Permasalahannya tidak mungkin diatasi lagi oleh BI. Ini bicara pelemahan nilai rupiah. Akan bertahan ini. Nah, setelah itu karena kenaikan begitu ya menjadi 17.000 katakanlah, mungkin bisa lebih, ya. Semua harga-harga akan naik. Bahkan juga BBM juga dengan harga dunia juga mulai melesat naik, gitu kan. Kita semua impor, kedelai impor, bahkan beras pun impor gitu. Ya kan? Lalu kita juga punya energi bahan bakar juga hampir 1 juta ton tiap hari juga impor. Karena kita cuman bisa menggali kemampuan kita cuma 600-an. Jadi apa yang dimaksud oleh Pak Syafril? Apakah dengan kenaikan harga ini kemudian akan terjadi chaos seperti 98 kah atau akan menuju ke sana? Akan menuju ke sana. Jadi kalau pertanyaannya tadi, rakyat akan bergerak menghentikan presiden dengan cara apa? Dengan menunggu ini kalau semakin sulit, chaos udah gitu ya? Bicara perut, ya kan? Ya udah chaos kan. Ya. Itu akan terjadi, tidak perlu dikomandoi, ya kan? Tidak perlu ada pemimpin, itu akan terjadi seperti itu. Itu kan sebetulnya tidak kita harapkan kan, Pak Syafril ya. Bagaimana 98 kita tahu toko-toko banyak dijarah segala macam. Kemudian ada banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Mestinya itu tidak terjadi. Agar itu tidak terjadi, maka mestinya DPR lanjutkan hak angket untuk memakzulkan Jokowi, begitu ya. Itu pertama. Lalu kedua, Jokowinya harus mengundurkan diri. Saya secara tidak penuh mampu, kesadaran. Berikan kepada yang mampu. Ya, untuk mengatasi ini. Gejolak ini mungkin akan bisa diturunkan. Tapi kalau sekarang masih ada cukup waktu, Pak Syafril. Ini kita bicara Juni pertengahan nih. Juli, Agustus, September, Oktober nih. 4 bulan menjelang lengsernya secara konstitusi. Kalau ini diganti bulan depan misalkan oleh pengganti yang dianggap mampu tadi, apakah ini akan bisa diperbaiki kondisi ini, kurs rupiah kemudian dan rentetan dan kepercayaan bisa jadi timbul kalau seandainya pemimpin yang akan muncul itu dipercayai. Sehingga mungkin katakanlah kita bisa menurut Rizal Ramli kan, utang kita bisa ditukar dengan utang dengan bunga yang lebih rendah. Ada negosiasi ulang. Ya macam-macam kan. Tapi kan kepercayaan presiden kemarin ada survei makin tinggi lagi katanya, 87 apa berapa persen itu? Itu bohong juga itu. Survei itu kan semua ada dipanggilin. Dan beberapa pekan yang lucunya Pak Syafril, beberapa pekan sebelum survei itu dilakukan, ada bansos dulu ke wilayah yang mau disurvei gitu. Jadi puas. Jadi akal-akalan, tapi juga survei juga udah dipanggil. Tapi ini barangkali juga kalaupun benar Pak Syafril, kan ini tentu balik lagi ke diskusi awal tadi kita terkait dengan level pendidikan rakyat kita yang memang rendah, sehingga mereka secara ekonomi juga sulit. Akhirnya diberi uang 200-300 ribu dalam bentuk sembako ataupun rupiah, ya langsung kebeli hatinya gitu kan ya. Barangkali kan itu situasi yang terjadi hari ini. Ya tentunya kalau sudah ada perubahan, Jokowi dimundurkan atau mundur, ya kan, perubahan pemimpinnya tentunya dia akan merubah secara revolusioner, ya kan, dirubah apa misalnya, tidak lagi di stop itu IKN yang menghabisin uang, ya kan. Begitu juga korupsi, sikat habis.
ya kan? Ada jenderal-jenderal di belakangnya, udah sikat. Seperti Cina kan, jenderal pun bisa dipotong sama mereka gitu kan. Iya. Kalau bicara tadi, dia baiknya memang diturunkan dan diganti dengan yang bisa lebih dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya di negeri ini, Pak Safri? Dalam pandangan Pak Safri sebagai pengamat kebijakan publik. Saya nggak punya itu, tapi pasti ada. Pasti akan muncul. Pasti ada. Akan muncul nanti. Ya. Dan ya kalau kita bicara yang sekarang, ya katakanlah Pak Prabowo misalnya. Selama Pak Prabowo menyatakan bahwa Jokowi ini adalah soko guru dia, guru politik dia, ya, otomatis dia akan meniru cara Jokowi menipu, cara Jokowi membodohi, ya kan, cara Jokowi melanggar etika, cara Jokowi misalnya memperkaya keluarganya segala macam gitu. Itu akan disalin habis kan. Tapi kalau dia bisa memutuskan, tapi kita kan ragu juga. Nah itu dia. Baru mau saya tanyakan, emang Pak Safri percaya sama Pak Prabowo? Kita kan juga ragu.